Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan modul 5, yaitu Wireless Network Communication. Di sini kami, member kami yang pertama saya sendiri, Taufani Muhammad Ridho, lalu ada Ayhana Kirana, dan juga Teh Wilanda Alicia Hakwe. Untuk menghemat waktu, kita akan langsung saja ke pembahasannya. Di sini poin yang akan kita bahas, yang pertama itu introduction, lalu ada wireless communication, lalu ada WLAN threads, dan poin keempat secure LANs, dan poin terakhir yaitu wireless network communication summary. Langsung ke poin 1 yang akan dijelaskan oleh Tewilanda. Mangga Tewilanda. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu introduction. Kenapa kami harus mengambil modul ini? Modul ini akan membahas mengenai dasar-dasar LAN wireless atau WLAN, seperti bagaimana cara kerjanya, bagaimana jenis koneksi WLAN digunakan, dan bagaimana cara untuk melindunginya. Selain itu, modul ini juga akan membahas mengenai solusi untuk mengatasi serangan atau ancaman terhadap WLAN. Materi yang akan dibahas dalam modul ini yaitu 3 video, 2 paket tracer, 4 quiz, dan 1 modul quiz. Next. Oke. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai wireless versus wired LANs. Sebagai media untuk mengirimkan data pada physical layer dan MAC sublayer pada lapisan data link, WLAN atau Wireless Local Area Network menggunakan RF atau radio frekuensi. Hal ini berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel fisik seperti Ethernet. Keduanya memiliki asal-usul yang serupa, yaitu ditetapkan oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ethernet 802.11 untuk WLAN dan Ethernet 802.3 untuk LAN kabel. Namun keduanya juga memiliki perbedaan. Yang pertama, WLAN perlu dihubungkan ke dalam perangkat kejaringan melalui access point atau router nirkabel, sedangkan LAN menggunakan switch. Yang kedua, WLAN biasa digunakan dengan perangkat yang menggunakan baterai, namun penggunaan wireless switch pada perangkat ini boros dibandingkan LAN. Yang ketiga, untuk menghindari tabrakan sinyal, WLAN menggunakan CFMA atau CA yang mencegah sebelum terjadinya tabrakan, berbeda dengan LAN yang menggunakan CSMA atau CD yang mencegah setelah terjadinya tabrakan. Yang keempat, dari segi format bingkai berbeda, WLAN memerlukan informasi tambahan di header layer 2 bingkai. Yang kelima, karena WLAN menggunakan frekuensi radio yang dapat menjangkau luar fasilitas, maka privasi WLAN lebih banyak. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 802.11 frame structure. Semua layer frame terdiri dari header, payload, dan frame check sequence. Frame 802.11 ini memiliki format frame yang sama dengan 802.3. Namun frame 802.11 memiliki lebih banyak field seperti frame control, duration, address 1, address 2, address 3, sequence control, dan address 4. Berikut frame nirkabel 802.11. Yang pertama ada payload, adalah data yang nantinya dikirim. Kedua ada FCS, digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada layer 2. Lalu ada frame control, berfungsi untuk mengidentifikasi jenis frame nirkabel. Ada duration, berfungsi untuk menunjukkan sisa waktu untuk menyelesaikan transmisi. Lalu ada address 1 dan 2, berisi alamat MAC perangkat nirkabel penerima atau access point. Ada address 3, berisi tujuan alamat MAC atau default gateway. Ada sequence control yang berfungsi untuk mengatur urutan dan fragmentasi frame. Lalu ada address 4, ya ini biasanya hilang karena hanya digunakan dalam mode ADHOC. Next. CSM atau CA. WLAN bekerja dalam mode half duplex dan media bersama. Half duplex berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Sementara media bersama berarti semua perangkat dapat mengirim dan menerima pada saluran radio yang sama. Permasalahannya,
Perangkat nirkabel tidak dapat mendengarkan sinyal sehingga terjadi tabrakan pada saluran. Untuk mengatasi masalah ini, WLAN menggunakan CSMA atau CA sebagai metode untuk menentukan cara dan waktu mengirim data pada jaringan. Perangkat klien nirkabel nantinya akan mendengarkan saluran untuk memastikan saluran kosong. Saluran ini disebut karir. Yang kedua, mengirim pesan RTS ke AP untuk meminta akses khusus ke jaringan. Ketiga, menerima CTS dari AP sebagai izin untuk mengirim data. Lalu, jika perangkat nirkabel tidak menerima pesan CTS, klien akan menunggu beberapa saat sebelum memulai proses kembali. Setelah menerima CTS, klien akan mengirimkan data. Lalu semua transmisi harus diakui. Jika perangkat nirkabel tidak menerima pengakuan, maka dapat diasumsikan adanya tabrakan. Oke, next. Oke. Dari proses 802.11, perangkat nirkabel harus melalui 3 tahap. Yang pertama, menemukan akses point. Yang kedua, autentikasi dengan akses point. Yang ketiga, asosiasi dengan akses point. Agar asosiasi antara klien nirkabel dan akses point berhasil, keduanya harus menyepakati parameter. Nah, parameter di sini ada beberapa macam. Yang pertama, nama SSID harus muncul dalam daftar jaringan nirkabel pada klien. Yang kedua, memerlukan password dan untuk mengautentikasikan ke akses point. Yang ketiga, akses point dan router dapat beroperasi secara bersamaan atau network mode. Yang keempat, ada security mode. Yang kelima, ada channel setting. Merujuk pada frekuensi yang digunakan, router dan access point dapat mengatur saluran secara otomatis atau manual. Next. Passive and active discover mode. Perangkat nirkabel harus menemukan dan terhubung ke access point menggunakan proses pemindaian atau probing. Proses ini bisa pasif atau aktif. Dalam passive mode, access point akan mengirimkan beacon frame yang berisi informasi seperti SSID, standar yang didukung, dan keamanan. Tujuannya agar klien nirkabel dapat menemukan jaringan yang tersedia dan memilih AP yang digunakan. Dalam active mode, klien nirkabel nantinya akan mencari SSID dan mengirimkan probe ke beberapa saluran dengan SSID atau tanpa SSID. Jika sesuai, access point akan merespon dengan probe yang berisi informasi jaringan. Jika tanpa SSID, access point tidak akan menyiarkan beacon. Active mode digunakan untuk ketika access point disetel untuk menyembunyikan nama jaringannya. Next. Oke, di bagian quiz ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 peristiwa yang dapat terjadi pada step 1 atau discovery dari proses asosiasi klien dan access point dengan memilih 2 jawaban. Pertama, bisa send a probe request to the app with or without a known SSID. Dalam active mode ini, perangkat klien akan mengirimkan probe untuk menemukan jaringan. Lalu yang kedua, ada listen for beacon frames to find WLAN SSIDs. Dalam passive mode, perangkat klien bahwa hanya akan mendengarkan beacon frame yang dikirim oleh access point. Agree with AP to share open authentication ini opsi yang salah karena bukan bagian dari discovery, melainkan proses autentikasi. Lalu send client's MAC address to access point juga salah karena mengirim alamat MAC client adalah bagian dari asosiasi bukan discovery. Lalu yang pertanyaan kedua, sebutkan 2 peristiwa yang dapat terjadi pada step 2 authentication dari proses asosiasi klien dan access point. Memilih 2 jawaban. Yang pertama, agree with AP to share open authentication karena open authentication merupakan metode autentikasi. Lalu yang kedua, ada initiate shared key authentication process. Nah, nantinya klien dan access point akan memulai proses berbagi kunci dengan melibatkan verifikasi kunci enkripsi untuk memastikan keamanan koneksi. Lalu, send client's MAC address to access point ini opsi yang salah karena bukan bagian dari autentikasi. Lalu, receive APS MAC address atau BSSID juga opsi yang salah karena ini merupakan proses discovery bukan autentikasi.
Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 peristiwa yang dapat terjadi pada step 3 atau asosiasi, proses asosiasi klien dan access point pilih 3. Jawabannya yaitu Receive APS Association Identified, yaitu menerima identifikasi asosiasi access point sebagai tanda bahwa klien berhasil terhubung ke dalam jaringan. Lalu yang kedua, Receive APS MAC address atau basis ID, yaitu menerima alamat MAC AP basis ID sebagai bagian dari proses asosiasi untuk memastikan bahwa klien terhubung dengan apa yang benar. Lalu yang ketiga, send client's MAC address to access point. Klien mengirimkan alamat MAC-nya ke access point untuk menyelesaikan proses asosiasi. Informasi ini membantu access point untuk mengelola lalu lintas data klien di jaringan. Opsi initiate shared key request itu salah karena bagian dari autentikasi. Lalu yang kedua, agree with apa itu share open authentication juga salah karena bagian dari autentikasi. Next. Oke, di bagian wireless device APL, WAP, dan WLC ini, WLAN menghubungkan perangkat nirkabel melalui LAN menggunakan AP dan klien yang memiliki NICS nirkabel. Untuk jaringan kecil, fungsi router, switch, dan access point diletakkan dalam satu perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk jaringan besar, access point terpusat oleh wireless LAN controller atau WLAC yang menyederhanakan peraturan dan pengawasan. Next. Di bagian quiz identify the LAN device, ada pertanyaan yang pertama, perangkat yang mana yang harus terhubung ke perangkat lain untuk mendapatkan akses ke jaringan. Jawabannya yaitu end device, dikarenakan perangkat end device seperti laptop atau smartphone untuk mendapatkan akses ke jaringan membutuhkan koneksi ke perangkat lain seperti AP atau switch. Lalu switch salah karena opsi switch tidak membutuhkan perangkat lain untuk mengakses jaringan. Lalu wireless access point juga salah karena WAP hanya menyediakan akses ke klien. Lalu router juga salah karena router adalah perangkat penghubung jaringan, bukan pengguna akhir. Pertanyaan kedua, perangkat mana yang menghubungkan klien nirkabel ke jaringan? Jawabannya yaitu WAP. Karena WAP adalah perangkat yang menghubungkan klien nirkabel ke jaringan menggunakan sinyal radio. Opsi switch salah karena switch hanya menghubungkan perangkat berkabel, tidak memiliki akses untuk klien nirkabel. Lalu router juga salah karena router menghubungkan jaringan berbeda, tetapi tidak berhubungan langsung dengan klien nirkabel. End device juga salah karena perangkat pengguna memerlukan akses bukan penghubung klien ke jaringan. Lalu pertanyaan ketiga, perangkat mana yang menggunakan alamat MAC untuk menentukan port keluar? Jawabannya switch, karena switch menggunakan alamat MAC untuk memutuskan ke port mana data akan dikirim. Router salah karena router bekerja menggunakan alamat IP bukan alamat MAC. Opsi end device juga salah karena tidak memiliki hak untuk memutuskan jalur data. Wireless LAN controller juga salah karena WLC mengelola AP dalam jaringan tetapi tidak menggunakan alamat MAC untuk menentukan jalur data. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tehana. Baik, terima kasih Teh Yolanda. Untuk poin selanjutnya yaitu LAN threat. Serangan ini dapat dilakukan oleh pihak luar, baik itu dari karyawan yang tidak puas dengan perusahaan, atau bahkan secara tidak sengaja oleh karyawan itu sendiri. Jaringan nirkabel khususnya rentan terhadap beberapa ancaman, termasuk interception of data, di mana data nirkabel harus dienkripsi untuk mencegahnya dibaca oleh penyadap. Yang kedua yaitu wireless intruders, yaitu pengguna yang tidak sah yang mencoba mengakses sumber daya jaringan yang dapat dicegah melalui teknik autentikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu denial of service attack, di mana akses ini mengakses pelayanan LAN yang dapat mengganggu secara tidak sengaja maupun dengan niat jahat. Berbagai solusi tersedia tergantung pada sumber serangan dari DOS itu sendiri. Yang keempat yaitu launch AP atau AP yang tidak sah yang dipasang oleh pengguna yang berniat baik atau untuk tujuan jahat yang dapat dideteksi menggunakan perangkat lunak manajemen. Next.
Serangan DOS ini dapat disebabkan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak tepat, di mana kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan WLAN. Misalnya, seorang administrator bisa saja secara tidak sengaja mengubah konfigurasi dan menonaktifkan jaringan, atau seorang penyusup dengan hak akses administrator bisa dengan sengaja menonaktifkan WLAN. Yang kedua yaitu pengguna jahat yang sengaja mengganggu komunikasi nirkabel. Tujuan mereka adalah untuk menonaktifkan jaringan nirkabel sepenuhnya atau sampai pada titik di mana tidak ada perangkat sah yang dapat mengakses media tersebut. Yang ketiga yaitu gangguan tidak sengaja. URL ini rentan eh, eh, terhadap gangguan dari perangkat nirkabel yang lain seperti open microwave, telepon tanpa kabel, monitor bayi, dan lainnya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pita 2,4 GHz ini lebih rentan terhadap gangguan dibanding dengan pita 5 GHz. Next. Boleh di next kan? Nih. Untuk range up access point, merupakan akses poin atau router nirkabel yang terhubung ke jaringan perusahaan tanpa izin eksplisit dan melanggar kebijakan perusahaan. Siapapun yang memiliki akses ke area tersebut bisa memasang router nirkabel yang dapat memungkinkan akses ke sumber daya jaringan yang aman. Setelah terhubung, API Launch API dapat digunakan oleh penyerang untuk menangkap alamat MAC, menangkap paket data, mengakses sumber daya jaringan, atau melancarkan serangan man in the middle. Hotspot jaringan pribadi juga bisa menjadi Launch API. Misalnya, pengguna dengan akses jaringan yang sah mengaktifkan host Windows mereka untuk menjadi Wi-Fi AP, sehingga melanggar langkah keamanan dan memungkinkan perangkat tidak sah mengakses sumber daya jaringan. Untuk mencegahnya, organisasi harus mengkonfigurasi WLC dengan kebijakan launch API dan menggunakan perangkat lunak pemantauan untuk memonitor spektrum radio secara aktif terhadap apa yang tidak sah. Next. Kemudian ada serangan man in the middle. Dalam serangan man in the middle, peretas ditempatkan di antara dua entitas sah untuk membaca atau memodifikasi data yang lewat di antara kedua pihak tersebut. Tempat-tempat yang menawarkan wifi gratis seperti bandara, kafe, dan restoran adalah lokasi yang sangat populer untuk jenis serangan ini karena autentikasi yang terbuka. Next. Dalam serangan man in the middle ini, klien kabel yang mencoba menghubungkan diri ke WLAN akan melihat dua AP dengan SID yang sama yang menawarkan akses nirkabel. Mereka yang berada dekat dengan launch AP akan menemukan sinyal yang lebih kuat dan memungkinkan besar akan terhubung dengan launch AP tersebut. Lalu, traffic pengguna dikirim ke launch AP yang kemudian menangkap data tersebut dan meneruskannya ke AP yang sah. Traffic balik dari AP yang sah dikirim ke Launch API, ditangkap, dan kemudian diteruskan ke pengguna yang tidak curiga. Penyerang dapat mencuri data kata sandi pengguna, informasi pribadi, dan juga mengakses perangkat mereka sampai dengan merusak sistem. Next. Kemudian ada kuis untuk materi WLAN Blitz. Pertanyaan pertama yaitu, manakah dari berikut ini yang paling mungkin bukan sumber dari serangan DOS di kabel? Jawabannya adalah Launch API, karena perangkat yang tidak dikonfigurasi dengan benar, malicious user, dan radio interface eh, yang dan radio interface kemungkinan besar merupakan sumber serangan dari DOS kabel. Jawaban yang Pertanyaan kedua yaitu true or false. Launch API adalah AP yang terkonfigurasi dengan salah dan terhubung ke jaringan dan merupakan sumber potensial dengan DOS. Jawabannya adalah salah, karena Launch API adalah AP atau router nirkabel yang telah terhubung ke jaringan perusahaan tanpa izin yang jelas dan melanggar kebijakan perusahaan. Pertanyaan terakhir yaitu serangan Evil Twin AP. Itu jenis serangan apakah yang merupakan serangan Evil Twin AP? Jawabannya yaitu man in the middle. Serangan
Evil Twin AP adalah serangan man-in-the-middle nirkabel yang populer di mana penyerang memasukkan launch AP dan mengkonfigurasinya dengan SSID yang sama dengan AP yang sah. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Tawang. Baik, terima kasih Tahana. Kita akan masuk ke secure lens. Oke. Poin pertama adalah SSID clocking and MAC address filtering. Sinyal nirkabel dapat menembus benda padat dan mencapai luar ruangan, membuat WLAN rentan jika tanpa keamanan yang baik. Dua fitur awal untuk melindungi jaringan adalah SSID clocking dan pemfilteran alamat MAC. Nah, untuk SSID clocking ini memungkinkan AP atau router nirkabel menonaktifkan siaran SSID, sehingga klien harus mengkonfigurasi SSID secara manual untuk terhubung. Lalu selanjutnya, ada MAC address sys filtering. Administrator dapat mengatur akses nirkabel berdasarkan alamat MAC perangkat. Hanya perangkat dengan alamat MAC yang diizinkan dapat terhubung ke WLAN. Jadi untuk MAC yang tidak mendapatkan izin tidak akan bisa connect ke jaringan WLAN. Lalu kita masuk ke metode autentikasi awal 802.11. Penyamaran SSID dan pemfilteran alamat MAC tidak efektif melawan penyusup cerdas karena SSID mudah ditemukan dan alamat MAC dapat dipalsukan. Keamanan terbaik adalah menggunakan autentikasi dan juga enkripsi. Untuk jenis ini ada dua. Yang pertama ada Open System Authentication dan juga Share Key Authentication. Untuk yang pertama itu biasanya klien nirkabel dapat dengan mudah terhubung tanpa hambatan. Di sini juga VPN biasanya menyediakan layanan autentikasi dan enkripsi, tetapi topik VPN di luar cakupan pembahasan ini. Lalu untuk yang kedua, Share Key Authentication menyediakan mekanisme seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 untuk mengautentikasi dan mengenkripsi data antara klien, nirkabel, dan juga AP. Kata sandi harus dibagikan sebelum preset antara kedua pihak untuk memungkinkan antara koneksi antara dua device. Nah, seperti ini mungkin dari gambarannya. Lalu kita masuk ke Share Key Authentication Method. Yang pertama itu ada Wired Equivalent Privacy atau WEP adalah protokol keamanan jaringan nirkabel yang pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari standar IEEE 802.11 pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel dengan mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi. Lalu selanjutnya dikembangkan menjadi Wi-Fi Protected Access atau WPA. Adalah protokol keamanan jaringan nirkabel yang dirancang untuk menggantikan WEP itu tadi yang memiliki kelemahan yang cukup signifikan. WPA diperkenalkan pada tahun 2003 sebagai solusi sementara sambil menunggu pengembangan protokol keamanan yang lebih kuat, yaitu WPA2. Nah, masuk ke WPA2 di sini membawa peningkatan besar dalam keamanan dibandingkan dengan WPA, membuatnya lebih andal dan tahan terhadap ancaman jaringan nirkabel. Di WPA2 ini, karena sebelumnya menggunakan TKIP dan juga RC4, WPA2 di sini menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard dengan protokol CCMP atau Counter Mode with Zipper Block Chaining Message untuk mengenkripsi data. AES adalah standar enkripsi tingkat militer yang jauh lebih aman dibandingkan algoritma RC4 yang digunakan dalam WPA. Lalu dikembangkan lagi menjadi Wi-Fi Protected Access 3 atau WPA3. Ini adalah penerus dari WPA2 yang dirancang untuk mengatasi kelemahan keamanan modern dan meningkatkan perlindungan jaringan kabel. Dengan diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Wi-Fi Alliance, WPA3 menawarkan fitur baru dan perbaikan signifikan dibandingkan WPA2.
Berikut adalah peningkatan utama dalam WPA3, di mana WPA3 menggunakan simultaneous authentication of equals atau SAE sebagai pengganti proses handshake preset key yang digunakan dalam WPA2. SAE mencegah serangan kamus atau dictionary attacks dengan membatasi upaya tebak-tebakan kata sandi, bahkan jika penyerang memiliki data atau lintas yang disadap gitu ya. Lalu masuk ke poin selanjutnya, authenticating home user. Ada dua poin. Yang pertama personal, yang dirancang untuk jaringan rumah atau kantor kecil, di mana klien nirkabel mengautentikasi dengan router nirkabel menggunakan kata sandi yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, di sini juga tidak memerlukan server autentikasi khusus. Lalu selain di mana memerlukan server autentikasi in user service yang meskipun lebih rumit untuk diatur, metode ini memberikan keamanan tambahan. Nah, seperti ini. Di sini bisa dipilih untuk pita 2,4 GHz-nya dari disable bisa diganti ke WPA2 personal atau WPA2 enterprise. Lalu masuk ke metode enkripsi. Di sini juga ada dua poin. Yang pertama Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP yang sudah saya singgung tadi. TKIP di sini adalah metode enkripsi yang digunakan oleh WPA, memberikan dukungan untuk peralatan WLAN lama dengan mengatasi kekurangan asli pada metode enkripsi 802.11 WP. Yang kedua ada Advanced Encryption Standard atau AES. AES adalah metode enkripsi yang digunakan oleh WPA2. Ini adalah metode yang lebih disukai karena jauh lebih kuat dalam hal enkripsi. Ini akan menjadikan lebih aman. Nah, seperti di sini bisa dipilih juga untuk security mode-nya, dipilih antara AES dan juga TKIP. Lalu masuk ke poin selanjutnya, autentikasi di jaringan perusahaan. Jaringan dengan keamanan tinggi memerlukan autentikasi tambahan. Metode enterprise menggunakan server radius untuk autentikasi, otorisasi, dan juga pencatatan. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, alat IP server radius, alamat yang dapat dijangkau dari server radius. Lalu nomor 2, ada nomor port UDP. Port resmi yang digunakan adalah UDP 1812 untuk autentikasi radius dan UDP 1813 untuk akuntansi radius. Lalu yang terakhir ada kunci eh, bersama atau share key digunakan untuk menghubungkan API access point dengan server radius. Lalu selanjutnya ada WPA3 perangkat, walaupun perangkat yang mendukung autentikasi WPA3 belum tersedia secara luas, namun WPA2 tidak lagi dianggap sepenuhnya aman jika tersedia WPA3 adalah metode autentikasi 802.11 yang direkomendasikan. Untuk WPA3 personal, dalam WPA3 personal, aktor ancaman dapat mendengarkan proses handshake antara klien nirkabel dan juga access point dengan menggunakan serangan brute force untuk mencoba menebak preset. Lalu selanjutnya ada WPA3 Enterprise, di mana ada 192 bit cryptographic suite, alamat yang dapat dijangkau dari server radius yang menghilangkan pencampuran protokol keamanan dari standar 802.11 sebelumnya, sehingga mengurangi kerentanan. Lalu ada open network pada jaringan terbuka dengan WPA2, lalu lintas penggunaan dikirim dalam bentuk teks polos tanpa autentikasi, sehingga sangat rentan terhadap penyadapan. Pada WPA3 ini, jaringan WiFi terbuka atau publik tetap tidak menggunakan autentikasi. Namun WPA3 menerapkan opportunistic wireless encryption atau OW untuk mengenkripsi semua lalu lintas nirkabel. Dengan OW, meskipun pengguna tidak perlu memasukkan kata sandi, semua data yang ditransmisikan melalui jaringan tetap dienkripsi, sehingga meningkatkan privasi dan keamanan dibandingkan dengan jaringan terbuka pada WPA2. Lalu yang terakhir ada IoT onboarding.
WPA2 menggunakan WPS untuk menghubungkan perangkat dengan cepat, tetapi WPS rentan terhadap serangan. Perangkat IT yang tidak memiliki GUI membutuhkan cara mudah untuk terhubung ke jaringan. Protokol penyediaan perangkat (DPP) menggunakan kunci publik yang tercetak sebagai kode QR untuk menghubungkan perangkat. DPP akan menggantikan WPS dalam WPA3. Kita masuk ke kuis Secure WLAN. Pertanyaan pertama, apa cara terbaik untuk mengamankan WLAN? Pilih dua di sini. Di sini jawaban yang tepat adalah autentikasi dan enkripsi. Karena penyamaran SSD itu mudah untuk ditemukan dan juga pemfilteran alamat MAC itu juga tidak tepat karena MAC bisa dipalsukan. Lalu ada metode autentikasi berikut mana yang tidak menggunakan kata sandi dibagikan antara klien dan AP yang tentunya open network ya karena WPA itu sudah jelas menggunakan autentikasi. Lalu poin ketiga, metode enkripsi mana yang digunakan oleh spesifikasi asli dari 802.11 RC4 ya karena TKIP, AES atau TKIP itu digunakan oleh WPA2 dan generasi yang lebih baru lagi. Pertanyaan nomor 4, metode enkripsi berikut mana yang menggunakan CCNP untuk mengenali apakah bit terenkripsi telah diubah, yaitu jawabannya AES karena TKIP dan RC4 itu tidak menggunakan CCNP. Lalu yang terakhir ada metode autentikasi berikut mana yang meminta pengguna memasukkan kata sandi pernah dibagikan. Jawabannya adalah WPA2 personal dan WPA2 personal karena untuk yang versi enterprise itu membutuhkan autentikasi. Masuk ke paket tracer configure basic wireless security. Di sini step pertama adalah membuka URL cisco.pka. Di sini sudah tampil ya. Selanjutnya mengkonfigurasi IP address yang dimana memasukkan IP router pada base URL dengan memasukkan kredensialnya, username admin dan juga password admin. Lalu selanjutnya pilih menu bar wireless security di section 2,4 GHz pada security mode-nya nanti ganti dari disable menjadi WPA2 personal lalu masukkan network 123 sebagai passphrase atau passwordnya. Pada halaman desktop pilih PC wireless, pilih wireless network name, academic, klik connect, masukkan network 123 sebagai password lalu klik connect. Lalu untuk mengetesnya kita buka lagi www.cisco.pka. Di sini sudah terbuka. Ini menandakan konfigurasinya sudah berhasil. Lalu masuk ke poin terakhir, troubleshoot a wireless connection. Pada kasus ini laptop 1 memiliki masalah koneksi dan tidak bisa mengakses cisco.pka. Mari kita selidiki. Yang pertama adalah mengidentifikasi apakah tersedia alamat IP address-nya dengan cara mengetikkan ipconfig /all pada command prompt. Lalu selanjutnya buka menu PC wireless desktop pada tab connect, identifikasi nama jaringan yang tersedia. Di sini hanya membutuhkan nama jaringannya saja. Tapi di sini kita belum bisa connect karena tidak tahu password dari jaringan akademi ini. Untuk mencari tahunya, kita bisa menggunakan PC yang sudah terkonek terlebih dahulu dengan mengakses IP router yang tersedia dengan username admin dan juga password admin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa DHCP servernya sudah enable, berarti tidak ada masalah di sini. Lalu selanjutnya pada submenu wireless security di sini diketahui bahwa passwordnya adalah Cisco 123. Nah, setelah kita mengetahui passwordnya Cisco 123, kita akses lagi laptop 1 yang tidak bisa connect tadi, lalu mencoba untuk mengkoneksikannya kembali dengan memasukkan password Cisco 123 tadi. Klik connect. Nah,
Di sini status adapter menjadi aktif yang tadinya tidak aktif dan dengan link quality yang bagus dan juga kekuatan sinyal yang bagus, ini menandakan kalau konfigurasinya berhasil. Tapi untuk membuktikan, kita akan mencoba mengakses kembali halaman cisco.pka. Nah, ketika mencoba untuk mengakses Cisco, sekarang sudah bisa menampilkan halaman dari cisco.pka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Tehana. Mangga, Tehana. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari seluruh materi yang sudah dijelaskan, untuk materi wireless communication ini, perangkat jaringan nirkabel terhubung ke akses lain atau wireless LAN komputer menggunakan standar 802.11. Format frame 802.11 ini mirip dengan format frame Ethernet. Perangkat LAN menggunakan carrier sense multiple access with collision avoidance atau disingkat dengan CSMACA sebagai metode untuk menentukan bagaimana dan kapan mengirim data di jaringan. Untuk terhubung ke WLAN, perangkat nirkabel melalui proses 3 tahap, yaitu menemukan AP nirkabel, melakukan autentikasi dengan AP, dan berasosiasi dengan AP. AP dapat dikonfigurasi secara otonom atau dengan menggunakan WLC. Next. Kemudian untuk kesimpulan Welantics, yaitu jaringan nirkabel rentan terhadap ancaman termasuk intersepsi data, penusuk nirkabel, dan serangan DOS serta root attacks. Serangan DOS nirkabel dapat disebabkan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan salah. Pengguna jahat yang dengan sengaja menggunakan mengganggu komunikasi nirkabel dan gangguan tidak sengaja. Konsepnya adalah OT atau router nirkabel yang terhubung ke jaringan perusahaan tanpa izin eksplisit. Langsung MITN atau Minimal Active Read ditempatkan di antara dua entitas sah atau untuk membaca dan memodifikasi data yang melewati kedua pihak tersebut. Next. Kesimpulan untuk materi Secure WLAN yaitu untuk mencegah penyusupan kabel dan melindungi data, dua fitur keamanan awal masih tersedia di sebagian besar titik, yaitu penyembunyian SSID dan pemfilteran alamat MAC. Terdapat 4 teknik autentikasi dengan kunci bersama yang tersedia, yaitu WFP, WPA, WPA2, dan WPA3. Kamera WPA2, WPA dan WPA2 menggunakan protokol inskripsi berikut, data IP, dan AES. Pilihan mode keamanan enterprise memerlukan sensor radius untuk autentikasi, authorization, dan all-counting atau disingkat dengan triple A. Next. Kemudian kita akan masuk ke wireless network quiz. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu rumah sakit City Center menyediakan konektivitas LAN kepada karyawannya. Kebijakan keamanan mengharuskan komunikasi antara perangkat seluler karyawan dan akses poin harus dienkripsi. Apa tujuan dari persyaratan ini? Jawabannya adalah to prevent the contents of intercepted messages from being read. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk melindungi data yang dikirimkan antara perangkat seluler karyawan dan akses poin agar tetap aman dan tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah. Next. Apa fitur yang dapat digunakan oleh administrator untuk mencegah pengguna yang tidak sah menghubungkan diri ke akses poin kabel? Jawabannya yaitu match filtering, di mana fitur ini memungkinkan administrator untuk menentukan daftar perangkat yang diizinkan terhubung ke jaringan kabel berdasarkan alamat MAC perangkat tersebut. Next. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa keuntungan dari penyembunyian SSID? Jawabannya adalah clients will have to manually identify the SSID to connect to the network. Dengan menyembunyikan SSID, hanya pengguna yang mengetahui nama jaringan yang dapat mengaksesnya, sehingga mengurangi kemungkinan jaringan ditemukan oleh penyusup atau perangkat yang tidak sah. Next.
Untuk pertanyaan keempat yaitu mode discovery mana yang akan menghasilkan traffic terbanyak pada WLAN. Jawabannya yaitu passive mode. Saat beroperasi dalam mode pasif, HP akan menghasilkan lebih banyak traffic karena terus-menerus menyiarkan bingkai-bingkai ke klien potensial. Next. Untuk pertanyaan kelima yaitu di sebuah perguruan tinggi lokal, mahasiswa diizinkan untuk terhubung ke jaringan nirkabel tanpa menggunakan kata sandi. Mode mana yang digunakan oleh access point? Jawabannya yaitu open. Karena pada mode open, siapapun dapat terhubung ke jaringan tanpa memerlukan kata sandi. Mode ini sering digunakan pada jaringan yang lebih terbuka seperti kafe, bandara, atau tempat minum lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu seorang karyawan terhubung secara nirkabel ke jaringan perusahaan menggunakan ponsel. Kemudian karyawan tersebut mengkonfigurasi ponselnya untuk berfungsi sebagai akses point nirkabel dan memungkinkan karyawan baru untuk terhubung ke jaringan perusahaan. Jenis security threat apa yang paling tepat menggambarkan situasi ini? Jawabannya yaitu launch access point, karena hal tersebut merupakan akses point yang dipasang secara tidak sah yang dapat memungkinkan hak akses tidak sah ke jaringan perusahaan dan menimbulkan risiko terhadap keamanan data dan integritas jaringan. Next. Pertanyaan ketujuh yaitu buku pedoman di perusahaan menyatakan bahwa karyawan tidak diperbolehkan memiliki microwave di kantor mereka. Sebagai gantinya, semua karyawan harus menggunakan microwave yang terletak di kafetaria karyawan. Risiko keamanan kabel apa yang sedang dihindari oleh perusahaan? Jawabannya yaitu accidental interference, karena microwave dapat mengganggu jaringan kabel terutama pada band frekuensi 2,4 GHz yang digunakan oleh banyak perangkat nirkabel termasuk Wi-Fi. Next. Untuk pertanyaan 8, role apa saja yang umumnya dilakukan oleh router nirkabel yang digunakan di rumah atau bisnis kecil? Jawabannya yaitu access point dan Ethernet switch. Pengontrol WLAN digunakan dalam penerapan perusahaan untuk mengelola grup akses point ringan. Repeater adalah perangkat yang memperkuat sinyal masuk dan mentransmisikannya kembali. Next. Metode autentikasi nirkabel apa yang bergantung pada server autentikasi radius? Jawabannya yaitu PA2 Enterprise. Karena pada WPA2 Enterprise, server radius digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna yang mencoba terhubung ke jaringan nirkabel. Server radius memverifikasi kredensial pengguna seperti nama pengguna dan kata sandi dan memberikan izin atau menolak akses ke jaringan. Untuk pertanyaan 10 yaitu metode wireless encryption mana yang paling aman? Jawabannya yaitu WPA2 with AES. IEEE 802.11 adalah WPA kedua menggunakan Advanced Encryption Standard untuk enkripsi. AES saat ini dianggap sebagai protokol enkripsi paling kuat. Next. Parameter apa yang umumnya digunakan untuk mengidentifikasi nama jaringan nirkabel saat mengkonfigurasi AP nirkabel di rumah? Jawabannya yaitu SSID. Saat mengkonfigurasi AP nirkabel di rumah, SSID digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan yang benar. Next. Parameter nirkabel mana yang merujuk pada pita frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan data ke akses point nirkabel? Jawabannya yaitu channel setting. Channel setting ini merujuk pada pemilihan saluran tertentu dalam pita frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat dan akses point. Saluran ini berada dalam pita frekuensi seperti 2,4 GHz atau 5 GHz yang digunakan oleh jaringan nirkabel untuk komunikasi. Next. Perangkat mana yang dapat mengontrol dan mengelola sejumlah besar AP perusahaan? Jawabannya yaitu WLC. Dengan WLC ini, administrator dapat mengonfigurasi, memantau, dan mengelola AP secara terpusat, memastikan pengaturan yang konsisten, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan kabel yang lebih besar. Next.
Pertanyaan terakhir yaitu seorang teknisi nirkabel sedang membandingkan penerapan jaringan menggunakan autentikasi PPA2 versus PPA3. Bagaimana autentikasi PPA3 lebih aman saat diterapkan di jaringan WLAN terbuka di kafe perusahaan yang baru dibangun? Jawabannya yaitu PPA3 uses OWE to encrypt wireless traffic. PPA3 menggunakan enkripsi nirkabel opportunistic atau disingkat OWE untuk mengenkripsi semua traffic nirkabel untuk jaringan terbuka. Next. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Kang Tawaf. Baik, terima kasih untuk Teh Hana dan Teh Wilanda untuk pemaparannya. Mungkin karena waktunya sudah cukup lama ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.